Pembangunan hutan tanaman industri yang diiringi dengan pembangunan industri kayu olahannya telah berkembang cukup pesat sejak tahun 90-an. Pada tahun 2015, ada 280 unit usaha hutan tanaman di Indonesia dengan luas areal kerja sekitar 10 juta hektar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, pembangunan HTI dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil dikritisi telah memarjinalkan masyarakat sekitar hutan dan memperburuk kesejahteraan mereka. Sebagai seorang jurnalis, saya akan membuktikan sejauh manakah kebenaran kritik tersebut. Dulu masyarakat itu hidup dengan ladang berpindah-pindah, kemudian dengan cara membakar, kemudian juga menggali untuk lahan-lahan gambut. Mereka bikin kanal-kanal untuk menanami hutan gambut tersebut gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ini sudah berubah. Dengan adanya perusahaan yang datang itu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga terjadi proses substitusi kalau saya menyebutnya. Jadi dulunya masyarakat yang bergantung hidup dari hutan, sekarang ada perusahaan yang menampung mereka bekerja. Dengan masyarakat itu bekerja di sini, otomatis masyarakat itu terhadap pengelolaan hutan yang secara sembarangan tadi itu terhenti. Ini adalah pekerja kita yang mereka berasal dari masyarakat di sekitar perusahaan ini. Masih di Provinsi Riau. Kali ini saya menuju Desa Sukajaya, Kecamatan Pinang Sebatang Barat, Kabupaten Siak. Di sini perusahaan HTI membantu para petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas para petani di daerah Siak, perusahaan HTI juga membangun balai pelatihan dan pengembangan masyarakat. Masyarakat lokal ini kita latih di sini, ada program Riau Berbuah. Masyarakat lokal ini dilatih selama 3 hari di sini. Setelah pelatihan kita beri bibit dan pupuk selama 1 tahun. Saya melanjutkan penelusuran saya menuju Sumatera Selatan. Jalur sungai adalah satu-satunya akses menuju Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan di Kabupaten Oki. Saya menemui seorang petani jeruk di Desa Kuala 12. Luas kebun jeruk kita sekitar 1,5 hektar. Nah, jadi ditanam dalam 1,5 hektar ini lebih kurang 300 pohon. Nah, jadi panen agung ini 30 pohon itu lebih dari 2 kintal kalau mau diambil semua. Jadi 1,5 hektar itu untuk pemasuk aja. Tapi ke seluruh kelompoknya itu 60 kakak, itu 30 hektar semuanya luas kebun jeruknya itu. Masih di Kecamatan Tulung Selapan. Kali ini saya menemui masyarakat Desa Simpang 3 Makmur yang sedang panen ikan bandeng. Pak, ini sekali panen berapa banyak hasilnya, Pak? Oh, kalau hasilnya, Bu, ini dalam 1 kali panen itu dalam jangka waktu tabur, mulai tabur 5 bulan sampai 6 bulan itu panen. Dalam 1 kolam itu kan 2 hektar, itu hasilnya bisa mencapaikan minimal 1,5 ton dan maksimal 3 ton itu hasilnya. Sementara itu di Kalimantan Selatan, HTI berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani karet. Perusahaan HTI menampung penjualan karet dari para petani karet di Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kalimantan Selatan. Sistem kerjasama ini dimaksudkan agar para petani terhindar dari tengkulak dalam penentuan harga di bawah standar harga pasar. Ini Mbak Okta, jadi kita selain dari produksi kita sendiri dari kebun, kita juga melakukan upaya-upaya pembelian produksi karet rakyat yang kita sebut dengan trading bahan olahan karet. Saya juga mengunjungi komunitas ibu-ibu pembuat batik Bono yang mendapat modal kerja dari perusahaan HTI. Hei Mbak Okta, apa kabar? Mbak Neneng, ini bagus-bagus ya batiknya? Iya, ini batiknya Bono, namanya Mbak Okta Bakti Bono Pelalawan. Nah, dengan adanya rumah batik andalan sebagai tempat wadah ibu-ibu untuk berkumpul menggunakan waktu luangnya, itu sangat terlihat dari nilai ya tambah pendapatan ibu-ibu ini, di mana sebelumnya ibu ini tidak punya pendapatan apapun karena memang tidak punya keahlian, tapi dengan adanya skill yang kita berikan ini mereka jadi mendapat nilai tambah.
di mana dalam per bulannya rata-rata pendapatan mereka itu sampai 2 juta rupiah. Dari penelusuran saya, bisa saya simpulkan bahwa HTI dibangun di daerah-daerah terpencil dan terisolir. Keberadaan HTI telah berperan positif dalam pembangunan dan membuka daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun pertumbuhan ekonomi. HTI juga berperan besar dalam membantu pemerataan pembangunan dan mengurangi tingkat urbanisasi.